Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kisah para nabi-nabi Allah. Nabi Allah ini bernama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka mampu mengelola bukit dan gunung-gunung menjadi bangunan yang indah dan megah. Ini menjadi bukti betapa tinggi peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Dalam waktu singkat, mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Adalah kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Bukan Allah yang mereka sembah, melainkan berhala yang bernama Syamud, Syada, dan Al-Haba. Bangsa Ad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu Yaman dan Umman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi ini. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup hanya sekali, usah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada
urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud, dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang tidak berakal. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hai kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Kami sama sekali tidak akan mempercayai kamu. Memang hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya kaum Ad yang durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan, tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal, semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu cerita kita pada kali ini. Yuk, untuk mendukung channel kami, jangan lupa tekan tombol like, comment, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.